Alhamdulillah kita melaju ke round 3. Terima kasih untuk semua dukungan dan supportnya, luar biasa, terbaik. Dalam duel sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam Timnas Indonesia memastikan langkahnya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan 2-0 atas Filipina. Kedua gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho pada babak penyisihan grup F. Tom Haye membuka skor di menit ke-32 dengan sepakan jarak jauh yang menakjubkan, sebelum Rizky Ridho menggandakan keunggulan di menit ke-57 melalui eksekusi sempurna dari situasi bola mati. Kemenangan ini tidak hanya membawa Garuda ke putaran ketiga, tetapi juga menegaskan posisi kedua mereka di grup dengan total 10 poin, menjauh dari Vietnam yang berada di urutan ketiga. Pelatih Shin Tae-yong menyatakan kebanggaannya atas penampilan tim, menunjukkan dominasi yang konsisten sepanjang pertandingan. Meskipun Filipina mencoba menekan di babak kedua, solidnya pertahanan Indonesia dipimpin oleh Hernando Ari yang berhasil menjaga gawangnya tetap tak terkalahkan. Pertandingan juga diwarnai insiden yang membutuhkan evakuasi pemain Filipina Adrian Ugelvic ke rumah sakit setelah cedera di menit-menit akhir. Namun situasi tersebut berhasil dikelola dengan baik oleh kedua tim. Dengan kemenangan ini, Indonesia siap menghadapi tantangan di babak ketiga dan berambisi untuk terus berprestasi di kancah internasional. Kelvin Verdong, pemain yang baru-baru ini bergabung dengan skuad nasional Indonesia, mencatatkan debut yang memukau dalam pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina. Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Garuda, Verdong tampil selama 67 menit dan berhasil mengukir 3 tendangan yang mengancam gawang lawan. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap ini menunjukkan kualitasnya sejak awal pertandingan, terlibat aktif baik dalam bertahan maupun dalam membangun serangan. Hanya hampir saja membuka keunggulan lebih awal, namun usahanya ditepis oleh kiper lawan. Tendangan kedua dan ketiga, meskipun tidak berbuah gol, memberikan tekanan konstan yang memaksa pertahanan Filipina bekerja keras. Kehadirannya di lapangan memberikan dinamika baru bagi lini serang Indonesia, serta memperkuat pertahanan tim. Pergantian Verdong di menit ke-67 merupakan bagian dari strategi rotasi pemain, mengingat jadwal padat yang dihadapi timnas dalam turnamen. Debut yang impresif ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri Verdong, tetapi juga menambah opsi taktis bagi pelatih dalam menyusun strategi tim ke depannya. Performa Verdong turut dipuji oleh banyak fans, yang melihatnya sebagai tambahan berharga untuk skuad yang sedang berkembang. Kelvin Verdong, yang bermain di klub NEC Nijmegen sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, kini diharapkan akan terus memberikan kontribusi signifikan dalam perjalanan Indonesia di ajang internasional, termasuk dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memasuki laga terakhir pada Selasa, 11 Juni 2024. Dari 7 negara ASEAN yang ambil bagian, hanya timnas Indonesia yang berhasil mengamankan tiket ke putaran ketiga, sementara yang lainnya harus merelakan mimpi mereka terhenti di fase ini. Bagaimana nasib 7 negara ASEAN dalam kualifikasi ini? Berikut ulasan lengkapnya. Sebanyak 11 negara ASEAN berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, 4 negara harus gugur pada putaran pertama, yaitu Brunei Darussalam, Timor Leste, Laos, dan Kamboja. Mereka belum mampu menunjukkan performa yang cukup untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi bergengsi ini. Sementara itu, 7 negara yang berhasil lolos ke putaran kedua adalah Timnas Indonesia, Myanmar, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Namun, perjuangan mereka di putaran kedua ini tidaklah mudah. Berbagai tantangan berat harus mereka hadapi di grup masing-masing. Myanmar melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan Makau dengan agregat 5-1 pada putaran pertama. Di putaran kedua, Myanmar tergabung di grup B bersama Jepang, Suriah, dan Korea Utara. Grup ini terbukti sangat berat bagi Myanmar. Dari 5 laga yang telah dimainkan, Myanmar belum mampu meraih kemenangan. Mereka hanya berhasil mendapatkan 1 poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Suriah. Pada laga terakhir, Myanmar akan menghadapi Korea Utara. Namun, dengan hanya 1 poin, peluang mereka untuk lolos sudah tertutup. Singapura dan Thailand berada di grup C bersama Tiongkok dan Korea Selatan. Nasib Singapura di kualifikasi ini tidak lebih baik.
The Lions dipastikan gagal lolos dan menjadi juru kunci klasemen tanpa meraih satupun kemenangan. Mereka tidak mampu bersaing dengan tim-tim kuat di grup mereka. Laga terakhir melawan Thailand hanya menjadi formalitas bagi Singapura, sementara Thailand juga kandas meskipun mereka berhasil menang 3-1 atas Singapura pada laga terakhir. Thailand kalah dalam head-to-head melawan Tiongkok, meski memiliki poin sama, 9. Ini berarti Thailand juga gagal melangkah ke putaran ketiga, menyisakan kekecewaan bagi tim Gajah Putih. Malaysia berada di grup D bersama Kirgistan, Oman, dan Taiwan. Harimau Malaya menghadapi persaingan ketat untuk lolos ke putaran ketiga. Oman telah memastikan diri lolos dengan meraih 12 poin dari 5 laga. Pada matchday terakhir, Malaysia bersaing dengan Kirgistan yang memiliki 10 poin, sementara Malaysia mengoleksi 7 poin. Pada laga terakhir, Malaysia sementara unggul atas Taiwan dengan skor 2-1. Namun, meskipun Malaysia berhasil menang, mereka dipastikan gagal lolos karena kalah dalam selisih gol dibandingkan dengan Kirgistan yang surplus 6 gol dan Oman surplus 9 gol. Harapan Malaysia untuk melangkah lebih jauh pun harus pupus. Grup F dihuni 3 negara ASEAN, yakni Timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Satu negara lain yang bersaing di grup ini adalah Irak. Irak telah memastikan diri lolos ke putaran ketiga dengan selalu menang pada 5 laga yang sudah dimainkan, menjadi juara grup. Filipina, di sisi lain, sudah pasti gagal dan menjadi juru kunci klasemen. Vietnam memiliki peluang tipis untuk lolos jika mereka bisa mengalahkan Irak pada laga terakhir. Namun, nasib Vietnam tidak berpihak. Mereka kalah dalam laga penentuan tersebut. Dengan demikian, mereka gagal melangkah ke putaran ketiga. Di antara semua negara ASEAN, hanya Timnas Indonesia yang berhasil memastikan diri lolos ke putaran ketiga.